Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Hasanah. NIM saya 1211 1423050. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep landasan filosofis pendidikan. A. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sebagaimana telah Anda pahami, dalam pendidikan meski terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan, antara lain kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Yang B adalah peranan landasan filosofis pendidikan. Berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi 4, yaitu landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, dan landasan hukum atau yuridis pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Yang kedua adalah landasan religi pendidikan. Landasan religi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari akidah-akidah agama atau religi yang dijadikan landasan teori maupun praktek pendidikan. Contohnya karya Al-Syaibani, Filsafah Pendidikan Islam. Abdullah Gimnatsiar dengan Darul At-Tauhidnya melaksanakan sistem pendidikan yaitu manajemen Qabul yang berbasis pada ajaran Al-Quran. Landasan lain yang perlu dipahami dan fungsinya terhadap pelaksanaan sistem pendidikan adalah landasan yuridis pendidikan. Yang ketiga adalah landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undang yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah landasan deskriptif pendidikan. Adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sarana pendidikan apa adanya atau desain yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan umumnya bersumber dari hasil riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Sebab itu, landasan deskriptif pendidikan disebut dengan juga landasan ilmiah pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Selanjutnya adalah landasan preskriptif pendidikan antara lain meliputi yaitu landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi landasan pendidikan. Suatu gedung dapat berdiri tegak dan kuat apabila dindingnya dan atap-atapnya didirikan dengan bertumpu pada satu landasan atau fondasi yang kokoh. Apabila landasannya tidak kokoh, apalagi jika gedung itu didirikan dengan tidak bertumpu pada fondasi atau landasan yang semestinya, maka gedung tersebut tidak akan kuat untuk dapat berdiri tegak. Mungkin gedung itu miring dan retak-retak, sehingga akhirnya runtuh dan berantakan. Demikian pula pendidikan diselenggarakan dengan satu landasan yang kokoh, maka praktiknya akan mantap, benar dan baik, relatif dan tidak menjadi masalah kesalahan dapat merugikan. Sehingga praktik pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu masyarakat dan pembangunan. Selanjutnya adalah landasan filosofis pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedikasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat tentang pendidikan dan umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan yang adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Dalam filosofis pendidikan juga terdapat aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat, sehingga dalam landasan filosofis pendidikan dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme.
Selanjutnya adalah landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Plato adalah tokoh pertama yang mencetus ide idealisme. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada di dalam jiwa. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pemikiran-pemikiran, akal, atau jiwa. Yang pertama adalah konsep umum filsafat idealisme. Yang pertama, metafisika idealisme. Para filsuf idealisme mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual. Yang kedua adalah manusia. Manusia adalah makhluk spiritual, makhluk berpikir, memiliki tujuan hidup dan hidup di dunia dengan suatu aturan dan moral yang jelas. Yang ketiga adalah epistemolog, idealisme. Pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali atau berpikir melalui intuisi. Yang keempat adalah aksiologi idealisme. Manusia diperintah oleh nilai moral yang imperatif yang bersumber dari realitas dan absolut. Yang B adalah implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Untuk membantu mengembang karakter, pengembangan bakat manusia, dan kebijakan sosial. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan idealisme berisi pendidikan liberal dan pendidikan praktis atau vokasional. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk mengembangkan rasional dan moral. Adapun pendidikan praktis untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Selanjutnya adalah metode. Metode pendidikan. Metode yang diutamakan adalah metode dialektik, namun tiap metode yang mendorong belajar dapat diterima dan cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis untuk belajar. Yang keempat adalah peranan peserta didik dan peserta didik. Pendidik bertanggung jawab menciptakan lingkungan bagi peserta didik, sedangkan peserta didik bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Yang B adalah implikasi terhadap pendidikan. Yang D yaitu Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara ialah Pancasila sebagai filsafat negara. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR RI Nomor 2/MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal dari suatu keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dan pendidikan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan karena saya hanya manusia, tidak luput dari kesalahan atau kehilafan. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang konsep landasan filosofis pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.